Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala. Mari kita simak bersama kisah Waliullah Al-Habib Salim bin Jindan Qodassallahu Sirroh. Biografi Habib Salim bin Jindan. Nama Habib Salim bin Jindan tentu tak asing di masyarakat Muslim Jakarta. Pasalnya, tokoh yang satu ini begitu familiar di komunitas Betawi. Namun demikian, tokoh ini termasuk orang yang enggan dengan popularitas dan publikasi. Saat masih hidup, pernah seseorang ingin menuliskan autobiografinya guna dipublikasikan. Namun, dengan tegas, Habib Salim menolaknya. "Apa yang kalian lakukan? Menulis autobiografi saya, nantinya akan membuat anak cucu saya fakhar, berbangga diri," ujarnya. Kemudian, Habib Salim meminta baik-baik naskah autobiografi itu dan merobek-robeknya, tanpa peduli si penulis yang menyatakan bahwa orang seperti dia perlu menerbitkan autobiografi agar diketahui masyarakat banyak. Habib Salim adalah seorang ulama yang dilahirkan di Surabaya pada 18 Rajab 1324 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 September tahun 1906 Masehi. Nama lengkapnya adalah Habib Salim bin Ahmad bin Husain bin Saleh bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Jindan. Ia wafat di Jakarta pada 16 Rabiul Awal 1389 atau bertepatan dengan tanggal 1 Juni tahun 1969. Pada periode tahun 1940 sampai tahun 1960, di wilayah ibu kota Jakarta, terdapat 3 ulama yang seiring sejalan dalam berdakwah. Mereka adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Ali bin Husain Alatas, dan Habib Salim bin Jindan. Hampir semua habaib dan ulama di Jakarta berguru kepada ketiga ulama ini, terutama kepada Habib Salim bin Jindan. Pada zamannya, nama ulama yang bicaranya suka, ceplas-ceplos ini sangat dikenal. Seperti lazimnya generasi Alawiyin terdahulu, sejak kecil Habib Salim mendapat pendidikan agama langsung dari ayahnya, yakni Habib Ahmad bin Jindan. Menginjak usia remaja, ia berguru kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, seorang pakar hadis dan ahli fikih yang saat itu memimpin Madrasah Al-Khairiyah di Surabaya. Sebagai pemuda yang haus akan ilmu, Salim bin Jindan berguru pada berbagai ulama dan aulia yang tinggal di Surabaya. Di antaranya Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang makamnya terdapat di Empang, Bogor, dan sampai kini diziarahi banyak orang dari Jabodetabek. Salah satu gurunya yang tersohor adalah Habib Muhammad bin Muhammad Al-Muhdor Bondowoso, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, seorang ulama dari Gresik yang dikenal luas di tanah air. Tiap tahun, ribuan orang, termasuk dari Jakarta, mendatangi kota Gresik untuk menghadiri haulnya. Dia juga berguru dengan Kiai Haji Kolil dari Bangkalan, Madura. Setelah menimba ilmu dan mendapat sanad serta ijazah dari beberapa ulama, Habib Salim akhirnya memiliki keahlian dan alim dalam berbagai bidang, hadis dan sejarah, termasuk sanad hadis. Kepakarannya dalam bidang hadis menempatkannya sebagai seorang muhadis, ahli hadis, dan musnid, menguasai ilmu sanad hadis. Dalam menguraikan suatu hadis, Habib Salim sangat fasih dan hafal sumber-sumbernya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membuat orang kagum terhadap daya ingatnya yang demikian cemerlang. Sebagai seorang yang hormat kepada guru-gurunya yang selama bertahun-tahun dia tekuni, dia pun memberikan penghargaan yang tinggi pada mereka. Habib Salim pernah berkata,
aku telah berkumpul dan hadir di majelis mereka. Sungguh dapat aku rasakan bahwa majelis mereka merupakan majelis para sahabat Rasulullah SAW di mana terdapat kehusyukan, ketenangan, dan karisma yang terpencar di hati mereka. Kendati sudah terkenal sebagai dai muda 17 tahun, sewaktu di Surabaya, namanya makin berkibar saat hijrah ke Jakarta. Dalam masa remaja itu, dia juga berdakwah di kota-kota lain, seperti Pekalongan, Tegal, hingga Bogor, di samping membuka majelis taklim di kediamannya di Bidara Cina, kini Jalan Otista, Jakarta Timur. Tegas. Salah satu keistimewaan Habib Salim adalah sikapnya yang tegas dalam berdakwah. Ia tak mengenal kata takut dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Keberaniannya ini bagaikan lawan tanpa tanding, termasuk para penguasa di zaman pemerintahan Bung Karno. Di Jakarta saat terjadi revolusi fisik, Habib Salim tetap lantang berpidato dalam berbagai forum, seperti majelis taklim, pengajian, dan masjid. Ucapannya mampu membakar semangat pejuang untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Padahal, kala itu NICA, tentara Belanda, tengah masuk kembali ke Indonesia melalui pasukan sekutu yang dipimpin Inggris. Ketegasan itulah yang menyebabkannya kerap ditangkap dan dipenjarakan. Di dalam tahanan Belanda yang berambisi ingin kembali berkuasa di Indonesia, Habib Salim tetap tabah, sabar, dan pantang menyerah. Niatnya bukan hanya sekadar amar ma'ruf nahi munkar, tapi menentang kebatilan dan kemungkaran. Baginya, penjajahan terhadap suatu bangsa adalah pemerkosaan terhadap hak asasi manusia. Habib Salim bin Jindan ini, ia dikenal sebagai orang yang energi dengan bahasa Jawanya yang kental. Bersama dengan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang dan Habib Ali bin Husin Alatas, mereka dikenal sebagai tiga serangkai triumvirat dalam berdakwah. Kalau Habib Ali bin Husin Alatas lebih banyak diam dan Habib Ali Kuitang mengajak masyarakat saling mencintai. Habib Salim bin Jindan dengan suara yang menggebu-gebu kadang mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya berlawanan dengan ajaran Islam. Seperti tahun 1960-an, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan serangan-serangan anti-Islam, Habib Salim bin Jindan senantiasa berada di depan bersama ribuan massa untuk menyerang kelompok kiri ini. Padahal, ketika itu, PKI merupakan partai yang sangat kuat dan ditakuti. Ia mengingatkan umat Islam akan bahaya besar bila komunis berkuasa di Indonesia. Habib Salim terkenal sebagai ulama yang tegas dan keras, terutama dalam hal-hal kemaksiatan. Ia juga sering kali mengingatkan umat akan kerusakan moral. Kepada kaum wanita, Habib mengingatkan mereka agar memerhatikan cara berpakaian dan menutup aurat. Jagalah wanita-wanita kalian. Peringatkan anak-anak dan istrimu agar menjaga aurat mereka. Karena penyakit tabaruj, memamerkan aurat, bisa menyebar ke rumah-rumah kalian, kata Habib Salim. Dalam buku 12 Habaib Berpengaruh, Habib Salim berkata kepada keluarganya, "Aku mengharapkan datangnya kematian. Karena aku menginginkan perjumpaan dengan orang-orang yang aku cintai. Mereka adalah para ulama dan salihin dan aku mengharapkan berkumpul bersama ajdad, para leluhurku, dan bersama datukku, Muhammad Rasulullah." Pada 16 Rabiul Awal 1389 Hijriah bertepatan tanggal 1 Juni tahun 1969 Masehi, Singapodium itu wafat. Ribuan umat Islam dari berbagai pelosok Jabodetabek bertakziah ke kediamannya di Otista, Jalan Oto Iskandar Dinata.
Umat Islam pun merasa kehilangan dengan kepergian sang ulama. Dari kediamannya di Otista ke kubah pekaburan Al-Hawi, Condet, Cililitan, Jakarta Timur, jenazah digotong secara geranting. Di sepanjang jalan sekitar 4 kilometer, mereka membaca takbir dan tahlil. Peziarah yang memadati jalan Condet Raya itu tidak dapat memasuki tempat pemakaman akibat penuhnya massa. Selepas kepergiannya, Habib Salim mewariskan majelis taklim dan ilmu pengetahuan melalui buku-buku yang tersimpan di dalam perpustakaannya. Di perpustakaan ini, tak kurang dari 5.000 kitab, termasuk kitab-kitab dari mancanegara. Ini menunjukkan bahwa Habib Salim bin Jindan adalah seseorang yang haus akan ilmu. Sepeninggal Habib Salim, dakwah dan perjuangan beliau dilanjutkan oleh kedua putranya, Habib Sahahuddin dan Habib Novel. Keduanya kini telah wafat. Habib Novel membuka majelis taklim di Larangan, Tangerang, dan kini diteruskan oleh kedua putranya Habib Jindan bin Novel dan adiknya Habib Muhammad. Kedua kakak beradik alumnus Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, ini merupakan lulusan pertama dari pesantren yang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. Siapa yang lebih mulia? Habib Salim Jindan dikenal sebagai seorang ulama yang alim dan menguasai banyak ilmu. Hal ini tampak dari salah satu perbincangannya dengan seorang pendeta. Pendeta, Habib, yang lebih mulia itu yang masih hidup atau yang sudah mati? Habib, semua orang akan menjawab, yang hidup lebih mulia dari yang mati. Sebab, yang mati sudah jadi bangkai. Pendeta, kalau begitu, Isa bin Maryam lebih mulia dari Muhammad bin Abdullah. Sebab, Muhammad sudah meninggal, sementara Isa, menurut keyakinan Habib, belum mati dan masih hidup. Habib, kalau begitu, ibu saya lebih mulia dari Maryam. Sebab, Maryam sudah meninggal, sedangkan ibu saya masih hidup. Itu, dia ada di belakang. Mendengar jawaban diplomatis itu, si pendeta terbungkam 1000 bahasa, lalu pamit pulang. Cerita mengenai perbincangan antara Habib Salim dan sang pendeta ini tersebar luas di tengah masyarakat. Sehingga, ketika itu, banyak kaum Nasrani yang akhirnya memeluk Islam setelah bertukar pikiran dengan Habib Salim. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.